Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami hormati, teman-teman dari SMPI Islam Al-Fatah Puri Tanjungan Nganjuk, bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran fikih, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sholat jamaah. Sholat jamaah. Oke, baik. Di sini tujuan daripada pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita akan mempelajari tentang sholat jamaah agar kita lebih mengetahui apa itu sholat jamaah dan fadilah-fadilah daripada sholat jamaah itu sendiri. Dan saya akan absen terlebih dahulu. Kelas ini jumlah siswanya adalah 38. Saya hitung terlebih dahulu. Saya sudah hafal namanya, saya tinggal hitung saja. Alhamdulillah lengkap, 38 siswa bisa mengikuti pelajaran saya. Semoga pertemuan pagi hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Baik. Dari teman-teman semua sudah pernah jamaah? Tentu sudah. Siapa yang rutin jamaah 5 waktu? Oh, tidak ada. Baik, setelah pelajaran ini Bapak harap semuanya rutin melaksanakan jamaah. Jangan hanya maghrib saja, jangan hanya isya saja, tapi semua rangkaian jamaah harus kita ikuti. Kemudian, siapa yang pernah menjadi imam sholat jamaah? Mungkin mengimami adiknya, kakaknya, atau ibunya. Oke, Mas Hasan, ya, sudah mengimami siapa? Adiknya. Oke, bagus, mengimami adiknya ya, siap. Oke, untuk itu siapa yang pernah menjadi imam dalam sholat jamaah 5 waktu? Belum ada. Ya, setelah ini Bapak harap sudah berani menjadi imam, karena yang cowok adalah imam, sedangkan yang cewek adalah makmum. Yang cewek pun juga boleh menjadi imam, tetapi mengimami sesama perempuan. Oke. Kemudian, baik, sebelum kita awali pelajaran pada pagi hari ini, sampah-sampah yang ada di bawah meja seperti biasa, sampah-sampah kalian diambil semuanya. Nah, ya, dimasukkan ke tong sampah belakang biar suasana kelas ini semakin kondusif dan baik tentunya. Oke. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini tentang definisi sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan minimal 2 orang. Satu bertindak sebagai imam dan yang satu bertindak sebagai makmum. Nah, ini di sholat jamaah imamnya hanya satu, tidak boleh imamnya lebih dari satu. Nah, sedangkan hukum daripada sholat jamaah sendiri adalah sunnah. Walaupun sunnah, akan tetapi sholat jamaah ini memiliki fadilah-fadilah yang sangat besar, karena sholat sendiri dengan sholat jamaah itu tentunya lebih baik berjamaah, seperti dalam firman Allah yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya laksanakan sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya warka'u ma'ar raki'in itu rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk, itu rukuknya bersama-sama. Nah, rukuk ini adalah salah satu daripada kegiatan dari sholat, sehingga rukuk bersama-sama itu berarti berjamaah. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian syarat-syarat sholat jamaah. Syarat
tentunya di situ sudah saya katakan di awal bahwasanya di dalam sholat jamaah itu harus ada imamnya, imam dan makmum. Nah, imam dan makmum ini memiliki syarat sendiri-sendiri. Harus kita tahu syarat yang pertama untuk imam, satu adalah berniat menjadi imam. Niat menjadi imam. Jadi nek sampean sholat itu harus niat, kalau menjadi imam harus niat menjadi imam, tidak boleh niat sendiri, maka nanti sholatnya tidak sah jamaahnya. Yang kedua adalah fasih. Fasih itu artinya ketika kita ada mau melaksanakan sholat jamaah, kok di antara teman-teman yang ada ini ada salah satu teman-teman yang fasih dalam berucap, maksudnya dalam membaca Al-Quran, kok fasih, maka dialah yang berhak untuk menjadi imam sholat jamaah. Dalam membaca Al-Qurannya fasih, dia wajib membaca, bisa menjadi yang berhak menjadi imam sholat jamaah. Kemudian mumayyiz ini apa toh? Mumayyiz ini adalah bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Artinya orang ini memiliki tingkat kecerdasan yang umum, dia bisa membedakan ini mana roti, ini mana kotoran, ini mana perkara yang baik, ini mana perkara yang jelek. Kemudian alim. Nah, yang paling penting di sini adalah alim dan faqih. Alim itu apa? Alim itu adalah orang yang memiliki pengetahuan agama yang luas. Faqih ini kuat dalam agamanya. Jadi faqih ini kuat plus alim. Kalau alim itu memiliki wawasan agama yang luas, sehingga orangnya tuh pinter dalam urusan agama, itu disebut dengan orang yang alim. Kalau orang yang faqih, dia tidak hanya pintar, tapi juga bisa menjalankan seluruh syariat-syariat Islam, seperti itu. Kemudian balik kita tahu, balik itu adalah bagi perempuan sudah mengalami menstruasi atau haid. Kalau belum, ketika sudah mencapai 15 tahun, maka dia sudah tergolong orang yang balik. Kalau laki-laki, kita tahu sudah pernah mimpi basah atau ikhtilam dalam bahasa Arabnya, atau ketika dia belum ikhtilam tapi kok sudah mencapai umur 15 tahun, maka dia sudah masuk kategori orang yang balik, seperti itu. Kemudian imam berdiri di depan makmum, jelas. Nomor 6, imam berdiri di depan makmum. Tidak boleh imam itu kok berdiri di belakang makmum. Imam harus berada di depan makmum, karena imam ini adalah ibaratnya sebagai nahkoda atau pemimpin daripada sholat itu sendiri. Yang nomor selanjutnya, nomor 7 adalah ketika imamnya laki-laki, maksud saya laki-laki harus berimam kepada laki-laki. Nah, ini perlu dimengerti, laki-laki harus berimam kepada laki-laki. Perempuan WR atau perempuan bisa berimam kepada laki, bisa berimam kepada sesama perempuannya. Kemudian ada istilah yang lain adalah khunsa. Khunsa itu adalah dalam bahasa Arabnya itu khunsa, kalau dalam bahasa Indonesia ada orang yang memiliki kelamin ganda. Nah, orang yang memiliki kelamin ganda itu hanya boleh bermakmum kepada laki-laki, tidak boleh bermakmum kepada perempuan atau sesama khunsa. Ini tidak boleh. Kalau khunsa bermakmum kepada kalau perempuan bermakmum kepada khunsa boleh tidak? Boleh, karena derajat khunsa ini beda-beda.
beda itu antara laki-laki dan perempuan. Maka ketika dia ingin sholat jamaah, imamnya harus laki-laki, seperti itu. Nah kemudian hapus dulu. Sekarang makmum. Nah, kita beranjak ke makmum. Makmum itu syaratnya yang pertama adalah niat makmum. Kalau sampai sholat tidak niat makmum, ya tidak bisa dikatakan jamaah. Harus usolli, contohnya usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, seperti itu. Kemudian nomor 2, mengetahui gerakan imam. Mengetahui gerakan imam. Nah, jadi seorang makmum harus mengetahui gerakan imam atau gerakan makmum lainnya. Artinya ketika sholatnya berada di masjid yang sangat besar, kita tidak mungkin bisa melihat imamnya karena makmumnya sangat banyak. Maka kita diperbolehkan untuk melihat gerakan makmum yang lainnya, karena makmum yang lainnya itu bisa melihat kepada makmum yang depannya, dan depannya sampai kepada makmum yang bisa melihat kepada si imam. Kemudian yang nomor 3, makmum berada di belakang imam. Nah ini wajib. Jadi makmum itu harus berada di belakang imam. Makmum berada di belakang imam. Tidak boleh seorang makmum itu berada di depan imam, karena yang namanya makmum itu adalah orang yang mengikut kepada imam, sehingga dia tidak diperbolehkan untuk berada di depan imam. Yang nomor 4 adalah makmum dan imam berada pada satu bangunan. Artinya seorang makmum ini bisa menuju ke tempat imam ketika dalam kondisi di luar sholat. Tidak boleh seorang yang berjamaah itu semisal imamnya berada di dalam kotak kaca. Nah ini sholat, kemudian makmumnya berada di belakangnya, walaupun bisa memandang kepada si imam, akan tetapi makmum tidak bisa menuju lokasi imam karena nopo, karena terhalang oleh kotak kaca. Artinya makmum dan imam itu harus bisa saling bertemu secara langsung ketika dalam kondisi di luar sholat sesuai dengan posisinya, seperti itu ya. Nah itu dalam sholat berjamaah kita harus tahu. Jadi seorang makmum dan imam harus mengetahui posisinya. Dan sholat berjamaah itu ketika di dalam kondisi yang banyak sekali, dalam kondisi makmum yang sangat banyak, tidak masalah selama makmum itu bisa melihat gerakan makmum, bisa melihat gerakan makmum yang lainnya sampai kepada gerakan si imam. Jadi di situ kalau istilahnya ketika seseorang tidak bisa melihat imam secara langsung tapi hanya bisa melihat makmum yang ada di depannya, itu makmum yang ada di depannya itu memang zilatul imam atau menempati posisi imam pada makmum yang ada di belakangnya, seperti itu. Nah kemudian keutamaan sholat jamaah. Nah, ini yang penting, keutamaan sholat jamaah. Oke. Ini sholat jamaah itu adalah sholat yang sangat utama walaupun hukumnya sunnah. Kenapa? Karena sholat jamaah itu bisa menjadikan kebaikan-kebaikan kepada seseorang yang melakukan sholat jamaah itu sendiri. Yang pertama adalah tentunya derajat sholat jamaah itu 27
dibandingkan dengan sholat sendirian. Sholat sendirian hanya mendapatkan 1 pahala, sedangkan sholat jamaah 27. Sehingga ketika seseorang ikut jamaah, dia akan mendapatkan berlipat-lipat ganda pahalanya. Dan juga ada yang menerangkan dalam suatu riwayat, ketika seseorang itu dalam kondisi jamaah, sholatnya sudah pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ketika kita tidak sah sholat, belum bisa konsentrasi atau belum baik dalam jamaah, dalam sholat kita, ada imam yang mungkin lebih alim, lebih faqih yang diterima sholatnya. Karena kita jamaah, semuanya akan ikut diterima. Imamnya tidak diterima, saya tidak diterima, panjenengan tidak diterima, ada 1 orang yang diterima, sehingga semua jamaah yang ada di situ bisa diterima semua sholatnya. Semuanya tidak ada yang diterima sholatnya, malah sholatnya saja yang tidak diterima. Bisa diterima dikarenakan mau melaksanakan sholat jamaah. Fadilahnya sangat besar sekali. Yang nomor 2 adalah mendapatkan perlindungan dari api neraka. Jadi ketika seseorang rutin melaksanakan jamaah, maka kelak ketika di akhirat dia akan mendapatkan perlindungan dari api neraka, disebabkan karena saat hidup di dunia dia termasuk orang yang rajin jamaah. Yang nomor 4 adalah mendapatkan pahala berlipat pahalanya. Nah, ini sudah barang tentu ketika seseorang berjamaah itu dia melakukan suatu ibadah yang bersama-sama, dan tentunya di situ akan mendapatkan pahala yang berlipat. Nomor seterusnya yaitu terbebas dari sifat munafik. Nah, ketika seseorang itu kok urun jamaah, kok mau jamaah, maka dia akan diberikan oleh Allah suatu keistimewaan, yaitu akan terhindar dari sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan itu apa toh? Ya, kita tahu munafik itu dia kalau berjanji pasti berbohong, kalau berjanji pasti tidak ditepati, kalau berkata pasti berbohong, kalau dikasih amanah pasti dia mengabaikan atau tidak mencederai amanah tersebut. Ketika seseorang ini kok rajin jamaah, maka Allah akan memberikan keistimewaan kepada orang tersebut, terbebas dari sifat munafik seperti itu. Selanjutnya, ketika seseorang rajin jamaah di dunia, maka kelak di akhirat dia akan terbebas dari hisab. Barang siapa yang sholatnya di dunianya baik, maka kelak di akhirat ketika sholatnya sudah lulus 100%, maka di akhirat dia akan terbebas dari hisab atau penghitungan amal. Yang nomor 6 yaitu adalah sholat jamaah itu adalah sholat atau ibadah yang lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, itu lebih baik daripada semuanya dunia yang ada sekarang ini. Dibandingkan dengan sholat jamaah itu jauh lebih baik dengan jamaah itu tadi. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat jamaah itu yang pertama adalah mendahului imam. Nah, itu bisa membatalkan jamaah karena kita sedang melaksanakan sholat jamaah. Mendahului dalam segi rukun sehingga tidak berbarengan dengan imam, atau terlambat 2 rukun fikih, maka dia juga akan keluar dari jamaah itu. Jadi maksudnya ketika seorang melaksanakan jamaah itu harus selalu mengikuti gerakan imam secara terus-menerus, tidak sampai tertinggal agar jamaahnya tersebut menjadi sah. Jamaah ini adalah suatu ibadah yang utama dengan tata cara yang tidak begitu sulit, hanya mengikuti gerakan-gerakan imam. Nah, jangan sampai tertinggal atau jangan sampai mendahului. Oke, begitu ya teman-teman. Baik, mungkin dari teman-teman tadi
saya terangkan jamaah fadilahnya ada berapa? Maksud saya makmum itu harus orang yang berada di mana? Di belakang imam. Kalau imam harus orang yang berada di depan makmum, ya betul sekali. Kemudian kalau laki-laki hanya boleh bermakmum kepada sesama laki-laki. Kalau perempuan, ya bisa bermakmum kepada sesama perempuan, kepada khunsa dan kepada laki-laki. Kalau khunsa hanya boleh bermakmum kepada laki-laki saja, seperti itu. Baik, silakan nanti Bapak yang sudah menerangkan tentang sholat jamaah tadi dirangkum seringkas mungkin rukun, syarat dan fadilahnya. Nanti setelah ini dikumpulkan dan nanti Bapak akan nilai lagi mana teman-teman yang serius mengikuti pelajaran Bapak dan mana yang tidak. Nanti Bapak saya akan nilai, dan jangan menyontek karena saya tidak ingin Anda berbohong kepada diri Anda sendiri. Ya, begitu pertemuan pada pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan doa. Semoga pertemuan pada pagi hari ini membawa kita menjadi orang yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.